Bapak Ibu Saudara, jadi minggu ini kecil, eh, adalah rangkaian terakhir dari seri Roh Kudus, Saudara. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dosa terhadap Roh Kudus. Nah, ini mulai agak gaung nih, diturunin sedikit ini. Tidak apa-apa, kembali normal seperti yang tadi. Bapak Ibu Saudara, kita minggu lalu atau beberapa minggu lalu kita belajar tentang em, Saudara dipenuhi Roh Kudus, dituntun hidupnya oleh Roh Kudus. Dan hari ini bagaimana ternyata anak-anak Tuhan pun masih bisa berbuat dosa terhadap Roh Kudus. Saudara, ada dua dosa yang terhadap Roh Kudus yang harus kita tahu. Pertama, ada orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Kalau kita baca di Alkitab, menghujat itu menghina, mengejek, mengolok-olok, Saudara. Apakah ini dilakukan orang Kristen? Tidak, Saudara. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Yesus, tidak pernah sungguh-sungguh terima Tuhan dalam hatinya. Nah, kalau kita baca Alkitab muncul ini, ada dosa menghujat Roh Kudus. Kalau saudara dan saya orang Kristen sejati, tidak mungkin saudara lakukan ini. Ya, jadi bedakan. Ada dosa menghujat Roh Kudus. Kalau Kristen sejati, sungguh-sungguh tidak mungkin lakukan ini. Ini orang tidak kenal Tuhan. Tapi ada satu lagi yang sangat mungkin terjadi dalam hidup anak Tuhan, yaitu mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Nah, hari ini kita ingin fokus di situ, Saudara. Jadi, menghujat Roh Kudus itu dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Tapi mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus itu dilakukan oleh orang-orang percaya, itu saudara dan saya. Mudah-mudahan tidak, tapi itu yang sering kali terjadi. Mari Bapak Ibu kita lihat yang pertama, mendukakan Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 30. Mau saya kendalikan dari sini atau dari sana? Oke, saya kendalikan. Tidak bisa di sini. Efesus pasal 4 ayat 30. Bapak Ibu buka yuk Alkitabnya, satu ayat saja. Tapi lebih bagus kita sampai ayat 25. Efesus 4, 23, 24, dan 25. Sudah ketemu? Katakan amin. Yuk kita baca ya. Sorry, kok 20? Musuh salah ngomong. Efesus 4 ayat 30. 30, 31, 32. Saudara ya. Yuk, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 30 kita baca, jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, minggu lalu kita udah belajar, saudara. Roh Kudus ada dalam hati kita. Amin. Entah saudara kapan dibaptis, kapan sudah buka hati untuk Tuhan. Waktu kita buka hati percaya Yesus, baptisan Roh Kudus terjadi, masih ingat saudara? Dia tinggal dalam hati kita dan tidak on off, keluar masuk tidak. Dia setia tinggal dalam hati kita selamanya, seumur hidup. Bahkan waktu saudara jatuh bangun dalam ketaatan, dalam hidupmu naik turun, Roh Kudus setia tinggal dalam hati. Dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dia sangat mengasihi kita, saudara. Dia sangat mencintai kita, dan dia rindu kita hidup seturut kehendak Allah. Nah, karena dia tinggal dalam hati kita, dan dia adalah pribadi, saudara. Kan Allah berpribadi, betul saudara ya. Allah kita bukan benda mati, dia adalah hidup, berkuasa, dan berpribadi, beremosional. Allah Roh Kudus kita bisa sedih, saudara. Saat kita melakukan apa yang tidak diinginkan. Kapan itu terjadi, saudara? Mendukakan Roh Kudus. Boleh dibantu, Pak? Nanti saya kendalikan dari sini. Oke? Saat kita melakukan apa saja yang tidak seperti yang Tuhan Yesus mau, saudara, saat itulah kita mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu, hai orang tua, waktu engkau mendapati anakmu tidak taat, sedih ya? Betul? Waktu engkau, hai para kekasih, engkau pesan sesuatu dan kekasihmu, jangan lakukan ini dan dia lakukan, kau sedih, betul?
Dan kita yang juga punya bawahan, kita kasih tugas dia tidak lakukan, mungkin bukan pakai kata sedih, kita kecewa. Termasuk dengan Roh Kudus, Saudara. Waktu kita tidak melakukan apa yang Tuhan minta, dia sedih, dia berduka dalam hati kita. Nah, bagaimana orang Kristen bisa mendukakan Roh Kudus? Tepat terjadi waktu kita tidak taat. Waktu kita melakukan yang berseberangan dengan yang Tuhan harapkan. Contoh, Saudara, waktu kita harusnya hidup dalam kebenaran, diklik, oke. Seharusnya kita menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Tapi waktu Saudara hidup dalam kepalsuan, ya, suka menipu, berbohong, munafik, Saudara, kita mendukakan dia. Mengapa? Tidak selaras dengan Tuhan. Tidak cocok dengan Tuhan. Waktu Saudara tidak cocok dengan Tuhan, Tuhan bilang hidupmu harusnya benar. Kau depan orang sama belakang orang kau beda. Engkau rajin berbohong, bukan cuma kepepet. Berbohong sudah menjadi nilai yang kau pakai. Untuk bisnis, untuk relasi. Tidak cocok dengan kebenaran Tuhan. Di waktu itu, engkau mendukakan Roh Kudus. Kecil lah Musa, aku cuma bohong dikit-dikit. Ya, aku cuma palsukan ini dikit-dikit. Aku cuma munafik kadang-kadang. Nah, Saudara ingat, kita tidak suka yang barang yang... Saudara contoh kalau kita beli HP. Cuma sedikit bagian dari HP itu, yang kata penjualnya baru, sedikit bagiannya itu palsu, Saudara. Nggak ori. Saudara beli nggak? Hah? Nggak beli. Kalau baru ya baru. Contohnya lagi, Saudara. Ini sering dipakai kalau kita katekisasi untuk baptisan. Saudara hati-hati dengan namanya sedikit-sedikit. Andai kata Bapak Ibu hari ini haus, dan saya suguhkan segelas susu hangat, tapi dengan sepengetahuan Bapak Ibu, saya ambil satu tetes air got di luar, setetes saja saya masukin, saya aduk, Ibu Sarah minum tidak? Cuma setetes, Bu. Kenapa tidak minum? Cuma dikit toh. Kenapa tidak minum, Bu? Jorok. Betul? Cicik. Kecuali aus nian. Sikat itu minuman. Tapi normalnya kita, Saudara, kebetulan tahu saja ini, kebetulan ketahuan ditetesin. Kalau tidak ketahuan ya murni bagi kita. Nah, serupa dengan itu, Saudara. Waktu kita dengan Tuhan, cuma dikit, aku ini bohong. Cuma dikit, aku tuh munafik depan orang. Cuma dikit kok dengan istri aku begini. Cuma dikit kok aku dengan atas aku begini. Sementara kita dengan Tuhan maunya kalau berkat yang murni Tuhan, berkat terbaik. Nah, kita kadang nggak cocok, nggak fair dengan Tuhan. Nah, waktu itu terjadi, Saudara, kita mendoakan Roh Kudus. Waktu hidup tidak dalam kebenaran Tuhan. Buang jauh-jauh sikap munafik. Depan orang, belakang orang sama, Saudara. Jangan beda. Jangan hidup dalam kepalsuan. Jujurlah, lurus dalam Tuhan. Yang kedua, Saudara, contoh kita mendoakan Roh Kudus. Waktu kita klik, hidup tidak dalam iman, Saudara. Hidup dalam keraguan-raguan. Hidup dalam ketidakpercayaan. Hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran. Kita sudah mendukakan Roh Kudus. Tidak mungkinlah Musa hidup ini iman kuat terus, tidak pernah ragu. Ada di sini yang ikut Tuhan tidak pernah ragu sekalipun. Biasanya yang mau milih pacar anak-anak muda, ragu Saudara. Diakah orangnya atau haruskah aku menanti orang lain? Waktu kita ragu memutuskan lanjut kerja atau pindah tempat baru, kita mulai ragu. Tidak jarang pula banyak orang tua, Saudara, punya kekhawatiran. Ada di Bapak Ibu ruangan ini, saudara-saudari yang tidak pernah khawatir? Jangan-jangan dengar khotbah akan cepat menjawab, sebenarnya Musa, saya lagi punya banyak kekhawatiran. Ya, khawatir kesehatan, khawatir income, pemasukan saudara, khawatir kesehatan, khawatir anak kita. Pasti ada yang kita khawatirkan. Pasti pernah kita ragu-ragu. Tapi kita mendukakan Roh Kudus. Waktu semuanya itu kayak gak ada habisnya, Saudara. Ragu-ragu itu manusiawi, wajar bukan? Khawatir itu wajar, siapa yang gak pernah khawatir?
Tapi waktu saudara tenggelam dalam semuanya itu sampai nggak kebayang lagi tentang namanya Tuhan, nggak keingat lagi tentang kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Nah di waktu itu, Roh Kudus berduka saudara. Hei, kau lupa ya? Kan ada aku, kata Roh Kudus. Walaupun kekhawatiranmu terjadi, terwujud, percayalah hai anakku, aku akan sediakan jalan keluar sesuai janji firmanku. Amin. Tapi kalau kita tenggelam terus dalam keraguan, ndak pagi, ndak siang, ndak malam, bahkan susah tidur malam, khawatir terus membayangi saudara. Sampai saudara lebih percaya dengan kekhawatiran itu melampaui Tuhan. Nah, Roh Kudus berduka. Seakan-akan tidak ada Dia dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, karena itu setiap kali engkau ragu, setiap kali imanmu goyah, setiap kali itulah engkau harus berdoa. Dengar ya. Kalau engkau pintar, engkau rajin untuk khawatir, engkau tahu juga bagaimana engkau harus rajin untuk berdoa. Khawatir itu dilawan dengan iman, saudara. Makanya ada ucapan di perjanjian lama, waktu aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Itu obatnya, itu resepnya saudara. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Apa yang terjadi dengan itu saudara? Saudara membawa ketakutan saudara, kekhawatiran saudara. Saudara nggak menyangkali ini kekhawatiran. Saudara nggak menyangkali ini ketakutan. Tapi saudara bawa beban ini, saudara ngomong Tuhan, aku serahkan kepadamu. Engkau jauh lebih besar daripada ini. Aku belum lihat jalannya. Aku belum lihat pertolongannya. Tapi itulah namanya iman Tuhan. Aku yakin engkau akan menyelesaikannya bagi. Amin. Nah, waktu saudara lakukan ini, Roh Kudus gembira. Tapi waktu saudara ketakutan luar biasa. Bahkan pergi ke orang pintar, ke dukun, coba yang sana sini yang tidak seperti yang Tuhan mau. Wah, Roh Kudus berduka. Yang ketiga, saudara, contoh waktu kita mendukakan Roh Kudus, klik, waktu kita hidup tidak dalam kasih karunia Tuhan. Tidak dalam kasih Tuhan yang melimpahi kita. Buah-buah roh saudara sudah tahu, kasih sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik dan setia, lemah lembut dan penguasaan diri. Ada 9. Tapi yang saudara simpan dalam hati, yaitu hati yang keras, yang pahit, yang dengki, yang tidak ramah, yang tidak mau mengampuni orang lain. Model hati seperti apa itu saudara? Kalau kita keluarkan hati kita, kotor hati itu saudara. Tapi Roh Kudus bersedia tinggal dalam hati itu supaya mengubahkan hati kita yang pendendam jadi tidak pendam lagi. Yang dengki jadi tidak dengki lagi. Dia bersedia tinggal dalam hati kita yang mungkin hari ini masih kotor dan gelap itu supaya diubahkan. Kerjasamalah dengan Roh Kudus, ampuni orang-orang yang menyakiti hati. Bapak Ibu, adakah di hati kita yang hari ini masih dendam, masih menyimpan kepahitan? Kadang ada orang menyimpan kepahitan dengan sosok seseorang yang melukainya 10 tahun lalu. Cerita masih begitu rinci bagaimana dia dijahati, disakiti. Atau orang yang menyakiti dia sudah sebenarnya nggak ada lagi di dunia, sudah pulang ke sorga, meninggal dunia. Tapi dia masih menyimpan kepahitan itu. Akibatnya, pernahkah orang yang pahit itu menikmati hidupnya, saudara? Nggak pernah. Saudara lihat aja, orang-orang yang mulutnya pahit, biasanya menunjukkan hati yang pahit. Dan orang yang hatinya pahit, senang kumpul juga dengan orang-orang yang hatinya pahit. Betul saudara? Saudara, makanya hati-hati kalau kumpul sama orang. Orang yang suka ngeluh terus, biasanya nggak mau dengan kumpul orang-orang yang ngomongnya positif. Dia join juga sama orang yang ngeluh. Orang yang suka jelekin orang lain, woi kau tahu dah si Esi itu, saudara ya, jelekin Esi, lalu ada orang bilang, jangan begitu, Esi itu ada nilai bagusnya juga. Apa yang terjadi saudara? Orang ini pergi, dia cari orang lain yang mendukung dia untuk jelekin Esi sama-sama. Nah saudara, kita harus hati-hati, pintar pilih orang. Janganlah kita biarkan kepahitan, kedengkian, kebencian itu terus ada dalam hati kita. Betul saudara. Jadi korban itu tidak enak. Ya, diluka itu tidak enak. Tapi Musa lalu ada sampaikan di khotbah minggu lalu kalau nggak salah. Orang yang menendam itu, benci, iri, dia sendiri yang rugi pertama kali. Saudara. Dan Roh Kudus pun berduka. Sudahlah anakku, lepaskanlah.
Gantilah dengan belas kasihan Tuhan. Forgive memang bukan forget. Mengampuni memang bukan melupakan. Tapi setiap kali engkau ingat, engkau tidak biarkan itu melukaimu. Itu forgive, saudara, mengampuni. Tidak melupakan. Enak aja ada orang yang ngomong, sudahlah, kau lupainlah kesalahan dia. Nggak bisa, saudara. Kita tuh nggak bisa lupain kesalahan orang. Betul nggak, saudara? Ibu Lili pernah dilukai orang? Masih ingat? Kadang-kadang. Stephen Tia, kayaknya nggak pernah disakiti orang kelihatannya ini, saudara. Pernah eh, dilukai, disakiti, apapun katanya. Pernah? Jangan nangis, ya. Seni cuma tanya. Bercanda. Pernah ya, Cia ya? Peng-peng, pernah? Masihkah ada dendam dalam hatimu, Peng-peng? Jujur. Tidak ada lagi. Apa yang terjadi waktu engkau mengampuni? Damai? Gampang tidak untuk melepaskan pengampunan pada orang lain? Semakin saudara dilukai dalam, semakin gampang? Betul? Apalagi yang melakukan itu orang dekat, orang yang dipercayai. Oh, udah habis pikir. Kok dia tega lakukan itu? Betul, saudara. Semakin sama lah kayak kita itu, saudara ya. Lagi kena pisau. Semakin dalam kan semakin banyak darah, semakin lama butuh pemulihan. Tapi pengampunan harus saudara lepaskan. Biarkan Roh Kudus membersihkan hati itu. Yang keempat, saudara, contohnya. Nah, ini penting juga. Klik kekudusan. Waktu kita tidak hidup dalam kekudusan, dalam apapun yang tidak bersih dan mengotorkan baik pikiran kita, hati kita mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, jaga hati pikiran kita kudus. Saya selalu ngomong begini, saudara. Iblis itu yang paling menyeramkan, bukan yang di depan mata muncul. Kuntilanak lah, Gondorowo lah. Dia diusir dalam nama Yesus, pergi kau. Pergi, saudara. Itu iblis yang bodoh. Datang untuk diusir, saudara. Tapi iblis yang lebih menyeramkan, saudara tahu tidak? Dia masuk ke pikiran. Ya, nah ini yang susah diusir, betul? Dia goda kita untuk iri hati, untuk palsu, untuk munafik, dan juga untuk tidak hidup dalam kekudusan. Dan menggoda hai engkau yang sudah punya pasangan pun untuk hidup tidak kudus. Banyak anak-anak Tuhan, dengar Bapak Ibu, garis bawahi, banyak anak Tuhan pun yang sudah buka hati untuk Yesus pun, dibaptis pun, saudara, sayang 1000 sayang. Dia masih main-main dengan dosa ketidakkudusan. Sudah punya istri, namanya Petrus lagi, nama Alkitab, saudara. Tapi punya selingkuhan. Barusan kita tahu Ferdi Sambo, itu orang Kristen. Betul, saudara? Dibutakan oleh kekuasaan dan segala macam emosinya. Dor, mati itu orang. Penjara seumur hidup. Kalau nggak salah itu vonis terakhir yang saya dengar. Sayang, saudara, bahwa banyak bahkan anak Tuhan pun dalam kekudusan sudah punya istri, suami tidak hidup kudus. Sudah punya suami, nah jangan salah, bukan suami saja hidup tidak kudus. Zaman ini, saudara, banyak juga istri-istri hidup tidak dalam kekudusan. Saya ini sering, saudara, nonton YouTube kepergok, saudara. Saya paling senang nonton itu. Apa? Istri kepergok di hotel. Nah, saya tonton, saudara. Ini apa, settingan atau asli? Wah, kalau asli saya senang, saudara, nonton. Si suami gedor-gedor ajak polisi ketangkep. Disorot. Wah, saya senang nonton, saudara. Cari lagi, saya nonton lagi yang lain. Senang saya nonton itu. Iya, betul. Saya senang Bapak Ibu nonton yang kepergok. Tapi bukan yang settingan, yang asli nih. Waktu itu pernah kejadian di Palembang juga. Aduh, malu, saudara. Saya pikir itu malunya itu seumur hidup kalau masuk YouTube. Makanya korbannya saya agak hati-hati, saudara. Ini direkam. Seumur hidup nih masuk. Pernah, saudara, di Palembang juga kejadian. Nah, jangan sampai ketahuan kepergok. Biasanya kalau sudah ketahuan bahwa, maafkan aku, suamiku, aku nyesel. Kata apa yang sering muncul, saudara? Kilaf.
Khilafnya kenapa enggak tadi? Kenapa baru sekarang? Kenapa harus malu dulu kalau ketahuan tidak kudus, kebongkar semuanya, keluarga besar malu, baru nyesel. Padahal jangan-jangan Roh Kudus sudah bilang, "Jangan main api, jangan. Puasa dengan istrimu, puasa dengan suamimu. Hai engkau yang belum berkeluarga, jangan cicipi namanya hubungan sebelum menikah." Susah muslim. Aku tidak tahu kebayang lagi tidak dapat cowok ganteng cak Dio, anak Tuhan pulo, kayo pulo. Sudahlah muslim. Dari angka 1 sampai 10, 9 Dio, 9,5. Cak mana dapat Dio lagi? Dia cuma minta cicip dulu makanan sebelum dibeli. Dan kami cuma lakukan ini sekali. Nah saudara, jaga hidupmu yang belum menikah. Dan yang sudah menikah, jaga hidupmu dalam kekudusan. Bukan cuma bicara soal hubungan suami istri saudara, tapi apapun yang mengotori pikiran saudara. Hati-hati. Yang mengotori ini saudara, seringkali apa yang masuk, dan itu masuk mempengaruhi kita. Nah jangan mendukakan Roh Kudus saudara. Karena dia ingin kita. Roh Kudus hadir untuk kebaikan kita. Dia sering memberikan kita peringatan. Saudara pernah dapatkan itu? Melakukan ini ya, sebenarnya sudah hati tidak tenang, sudah gelisah begitu. Nah itu Roh Kudus bekerja. Saudara. Kalau saudara mau buat dosa, saudara nggak gelisah, tanda tanya itu. Tapi kalau saudara mau bohongi istrimu kau gelisah, puji Tuhan. Roh Kudus masih ingetin engkau. Ya, kalau engkau iri dengan orang, Roh Kudus bilang sudah bersyukur. Lihat apa yang kau miliki melampaui apa yang kau tidak miliki. Roh Kudus ingatin saudara bersyukur. Masih ada Roh Kudus. Nah, yang kedua bukan cuma mendukakan Roh Kudus, banyak juga anak Tuhan namanya memadamkan Roh Kudus. Kita buka satu bagian firman Tuhan lagi Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Bapak Ibu buka. Oh ini pendek nih ayatnya saudara. Sudah ketemu? Gampang nih, hafalin aja nih. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Memadamkan berarti saudara mematikan, ngecilin. Kita pakai yuk gambaran seperti klik ya. Seperti memadamkan api, saudara. Jadi memadamkan roh seperti memadamkan api. Saudara, yang pertama waktu kita bicara soal memadamkan api itu padam waktu kapan Bapak Ibu? Waktu persediaan bahan bakarnya habis. Betul ya? Apapun itu. Setiap kali persediaan bahan bakar habis, api padam. Serupa dengan roh kita. Waktu kita tidak membakar kehadiran Roh Kudus dalam hati kita, biarkan dia memimpin semuanya, dia seperti kita kecilin saudara, pengaruh dan kuasanya dalam hati kita. Apa yang terjadi dalam itu waktu saudara tidak saat teduh? Ya, waktu saudara tidak berdoa, waktu saudara tidak mau datang ibadah, hal-hal rohani yang harusnya menolong saudara semakin kencang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara nggak lakukan. Saudara nggak lakukan. Nah, di waktu itu seperti api, kuasa Roh Kudus meredup dalam hati kita. Mau tanya hari ini, siapa di ruangan ini yang baca firman Tuhan kayak renungan kayak every day, setiap hari, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gampangkan pertanyaannya saudara. Siapa di ruangan ini yang seminggu baca 2 kali? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Siapa di sini sebulan baca 1 kali firman Tuhan pribadi? Angkat tangannya. Astaga naga, saudara. Tiap-tiap langkah memadamkan Roh Kudus dalam hidupmu. Bapak Ibu baca. Saya kemarin baca satu tulisan yang menarik ya. Dia bilang, jangan baca renungan, bacalah firman Tuhan terlebih dahulu.
So renungan itu kan, kita tim gereja ada yang tulis. Kadang-kadang tulis renungan itu capek Saudara, Saudara harus tahu. Ya, saya juga capek nulis itu. Lalu satu waktu saya ke supermarket Saudara, belanja dengan santai. Datanglah seorang ibu dan anaknya, bukan jemaat kita. Dan juga bukan jemaat gereja lain yang saya sering layani. Saya ada gambaran lah, ini wajah-wajah orang. Musa Hartono ya? Saya nengok siapa ini? Saya lagi gendong bayi, troli gitu kan. Terus Hartono ya? Oh iya, Bu, siapa? Yang itu kan yang tulis renungan kan? Oh iya, iya betul. Kok Ibu tahu? Saya baca. Oh, ini jemaat gereja ini ya? Saya sebut gereja lainnya. Bukan. Saya jemaat biasa satu gereja lain, gereja karismatik besar di kota kita, Saudara. Oh, baca ya. Kok bisa tahu? Iya, saya cari-cari dapat nih. Musa Hartono. Jadi saya setiap hari nggak pernah bolong baca firman Tuhan. Waktu saya pulang, hati saya terbang, Saudara. Ternyata ada yang baca. Puji Tuhan gereja lain, Saudara. Lalu kan ada rekam suara ya, Saudara ya. Renungan itu tujuannya begini, kenapa ada audio? Supaya Bapak Ibu yang, mohon maaf, yang mungkin tua, mata nggak jelas, ya, bisa dengar. Saya agak capek sebenarnya rekam audio, Saudara. Mana suara saya kecil. Musa sering pesan, besarin suaramu. Sudah, saya bilang. Masih kecil, suara saya ini kecil, Saudara. Nah, tiba-tiba ada teman saya hamba Tuhan. Ini di luar negeri, sudah di Malaysia. Dia bilang, Muse Hartono, teman hamba Tuhan sudah. Satu angkatan di seminari dulu. Dia di Malaysia. Boleh nggak kirimkan terus audionya? Kenapa Pak? Karena ada satu jemaat saya di Malaysia. Itu buta. Jadi dia ngandalin audionya. Muse setiap hari. Kalau bisa jangan sampai telat dan jangan sampai bolong ya. Karena itu penting untuk satu jemaat buta ini. Oh, dari hari itu saya nggak pernah bolong, Saudara. Luar biasa. Suara ini nyampe ke Malaysia, Saudara. Nah, tadi begini, enggak lah. Saya nggak mau bermain di area kesombongan, banggakan diri. Cuma saya mau ngomong Saudara begini. Ternyata ada ya orang-orang yang harus renungan kita lah, Saudara. Apapun yang Saudara bisa dapatkan, mendekatkan diri Saudara dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Saudara baca firman Tuhan. Renungan kita pun itu sudah disetting tidak lebih dari 2 menit. Audionya saya sudah buat tidak lebih dari 2 menit, Saudara. 180 kata tulisan. Jadi tujuannya cepat, baca selesai, dapat berkat. Tapi ada saudara lain ikut pastor siapa di Instagram banyak. Tapi apapun itu, Bapak Ibu ya, isi hidupmu dengan firman Tuhan renungan. Nggak usah nak level pendeta, baca Alkitab lama-lama, nggak usah. Setiap hari, 5 menit, 10 menit, saudara baca firman. Nggak bisa pagi musuh, sibuknya ibu-ibu masak, ngurus anak, apalagi baby, suami panasin mobil, ngejar, ya. Ya udah dapatin siang. Dekati waktu siang, malam. Dekati waktu juga udah mungkin ada waktu. Buka Facebook ada waktu, betul? Instagram ada waktu, betul? Drakor ada waktu, betul? Nah, harusnya untuk Tuhan juga ada waktu. Saudara lakukan ini hal-hal yang membangkitkan. Yang kedua, singkat saja, saudara. Kapan kita memadamkan roh? Waktu kita berbuat dosa. Api itu padam waktu kapan, saudara? Waktu saudara siram sama air. Saudara sengaja matikan. Dalam hidup dengan Roh Kudus. Itu bicara saudara sengaja buat dosa. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan buat dosa dengan sengaja. Kalau tidak sengaja masih bisa maklum lah. Tapi kalau kau anak Tuhan, jangan sengaja buat dosa. Tuhan sudah sayang sama kita. Kenapa kita mendukakan Dia? Amin. Mari Bapak Ibu. Terus bantu dengan kerjasama. Jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita. Tidak kelihatan tapi Dia ada. Kalau saudara melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, kemungkinan besar hidup saudara diberkati. Tapi jangan dibalik. Aku mau diberkati Tuhan dulu, baru aku mau senangkan Tuhan. Jangan. Ya, ingat, jangan dibalik. Saudara senangkan Tuhan dulu, senangkan Roh Kudus dalam hati saudara. Saudara percaya. Masa sih Bapa di surga yang senang nggak berkati kita? Malah yang saudara nggak minta pun, Tuhan kasih. Saudara kalau hari ini kesaksian, mungkin banyak yang kesaksian.
Aku tidak minta ini, Tuhan kasih loh. Wow, puji Tuhan. Tapi tidak mungkin Tuhan berkati kalau kita sengaja nyakitin hati dia. Betul? Amin? Mari kita berdoa. Ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan, saudara. Beberapa waktu, 1 menit, saudara berdoa katakan, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sudah ada dalam hatiku. Hari ini Tuhan aku kembali komitmen, bertekad. Aku betul tidak sempurna, banyak cacat celah, banyak kurang, banyak kegagalan. Tapi aku mau kalau Tuhan tolong, aku mau terus maju bersama Tuhan. Aku tidak akan dengan sengaja, dengan sadar mendukakan hati Tuhan. Aku ingin hidup semakin taat menyenangkan Tuhan. Tuhan mau apa, aku ikut. Cocok selaras dengan Tuhan. Tuhan bantu aku membenci dosa, menolak godaan iblis. Bantu aku Tuhan. Mari saudara berdoa pribadi di depan Tuhan. Minggu ini minggu perjamuan kudus kita akan terima sebentar lagi. Tapi biarlah di waktu ini saudara berdoa pribadi dulu. Katakan, Tuhan, ini aku Allah Roh Kudus. Aku mau hidup semakin menyenangkan. Bapa dalam sorga, ampuni kami kalau kami kurang menghargai kehadiran Allah Roh Kudus dalam hati kami. Bahkan dikala kami sadar tidak sadar, sengaja ataupun tidak, kami memilih hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah firman yang sudah kami dengar menolong kami untuk tidak mendukakan Roh Kudus Tuhan, atau bahkan memadamkan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ini tekad kami, dan kami akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.